foto dulu buat kenang-kenangan. Nggak usah. Ini untuk seri ini cuma dipukul karena waktu itu manual kayak kentongan pos ronda. Nah ini kita menuju ke sana, panjangnya 144 meter, panjangnya 144 meter. Silakan. Kita baru masuk pintu yang pertama ya. Ini ada patok-patok besi, ini fungsinya untuk lampu-lampu karena zaman Belanda sudah menggunakan generator. Nah, gua Belanda ini sebetulnya sudah direnovasi ya, jadi sudah bukan alami lagi. Karena udah di tembok bawahnya udah pakai tehal, jadi udah nggak alami lagi. Nanti kalau misalkan ada gua Jepang, kalau gua Jepang itu masih pure, masih batu-batu. Panjangnya 144 meter, luasnya 750 meter persegi. Seperti ini fungsinya untuk loker, karena ruangan-ruangan yang seperti ini digunakan untuk barak-barak tentara atau kamar-kamar tentara. Ruangan-ruangan seperti ini. Silakan ke depan dulu. Dibuatnya oleh orang-orang kita kerja paksa Rodi, kurang lebih 30 tahun pembuatannya. Ini ada ruang interogasi ya. Zaman sekarangnya mungkin BAP. Di ruang interogasi untuk menginterogasi orang-orang kita dulu. Ini pakai pintu besi. Ini selokan ini fungsinya untuk menampung air karena si saluran air yang dulunya dipindahkan ke Belanda masih aktif sampai sekarang, makanya dingin. Nah, ini bentuk aslinya nih, ini bentuk aslinya yang belum kena renov, masih batu-batu. Pintu pertama kita habis sampai sini. Sekarang kita bisa lihat proses pembuatan bikin goa. Ini ada proses pembuatan bikin goanya Pak. Ini baru 50% lah. Ini belum selesai. Ini baru 50%. Sekarang kita lihat belakangnya. Nah, ini bentuk asli yang belum kena renov. Ini masih batu-batu. Dibuatnya dengan menggunakan alat tradisional. Ini batu gunung ya, batu gunung Pak. Batu gunung ya. Ya, batu dibolongin. Pintunya masih original. Karena kalau gua Belanda mau mencari pintu sama gerbangnya kayak gini ke depan gede. Dulunya mau benar-benar ditutup nggak ada kelihatan gua. Ini kayak gini seperti pahat kayak gitu. Pahatan. Nah ini belakangnya. Jadi gua Belanda ini satu bukit dibolongin. Ya, ini sejarah singkatnya barangkali ini. Ini sejarah singkatnya. Ini gua Belanda ini dibangun memotong perbukitan. Jadi satu bukit dibolongin. Ini sejarah singkat. Dulu bisa motor bisa masuk ya? Dulu bisa, sekarang boleh. Kalau zaman perhutani masih bisa. Tembus Maribaya ya? Ya, Maribaya. Foto dulu sini ya, bagus. Berdua, lu Bapak. Di foto ini. Bapak. Handphone Bapak. Sini. Ya. Lagi 1, 2, 3.
Kita masuk ke bagian yang kedua ya Pak. Silakan. Nah, jadi awal mulanya cuma ini aja lurus saja, karena awal mulanya untuk terowongan air Pak. Jadi belum ada kanan kirinya. Dibuatnya pada tahun 1906 dan dialihfungsikan pada tahun 1918 menjadi benteng pertahanan Belanda. Baru dibikin kiri kanan. Pantangan lada kumaha? Nggak boleh. Tetep Ya, itu bukan satu kampung ha. Itu kecamatan Semenyan. Semuanya bilang Hanet kalau bilang itu semuanya. Ya. Dari pantangan-pantangan itu dulu pada awal tahun 2000-an pernah digunakan untuk uji nyali A. Yang pertama yang ruang interogasi, yang kedua ini tulisan kita lihat. Nah ini yang udah jadinya, seperti ini. Cuman ini yang belum kena tembok Pak. Jadi masih natural, masih batu asli. Kalau yang sebelah sini kan udah direnovasi. Ini udah temboknya pada tahun 1942 karena 1942 gua Belanda ini dikuasai sama Jepang. mau bukan buat ritual lagi. Bukan. Yang tadi ya. Suka ritual. Baik. Umur. Oh itu tahu itu yang boleh bilang itu. Kita masuk ke belakang anak. Kan masih viral ya. Ini ada ruang udara. Karena dulunya pintunya semuanya ditutup. Ini lubang udara. Enggak tertutup ya. Sebut. Silakan. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini lebih besar karena fungsinya untuk logistik. Silakan. Ini lebih besar karena fungsinya untuk logistik. Angkut barang. Ini ada ruang jaga atau pos jaga, tembusnya ke ruang interogasi yang tadi. Jadi Gua Belanda ini terdiri dari 3 jalur, jalur pertama, jalur kedua, ketiga. Dari lorong ini sampai ke depan semuanya sel tahanan atau penjara. Jadi ini pos jaga memantau ke ruang interogasi. Setelah diinterogasi baru dimasukkan ke penjara. 1, 2, 3, 4. Penjaranya ada 4, pos jaganya ada 3. Ini pintu kedua sengaja ditutup karena kendaraan nggak boleh masuk. Ini kendaraan ini untuk yang jualan, ya, lumayan jauh. Itu masuknya pagi, nanti pulang sore. Di sini mah ritualnya keren, nggak pakai dawagan, gebir. Di sini pokoknya bukan adipati tapi Maborosok. Nah ini penjaranya di sini. Mana sama pihak pengelola dicat tahun sekali diwarnai lagi dicat lagi. Halo. Hai. Nah ini ada ruang terakhir. Ini fungsinya untuk radio komunikasi Belanda. Ini dudukannya. Kalau ini untuk saklar lampu, ini dilapis sama kain karena tajam, takut kena tangan. Dudukannya nyambungnya ke Gunung Malabar, satu-satunya stasiun pertama di dunia yang Belanda bikin. Nah ini buktinya kalau Gua Belanda sudah direnovasi. Itu masih renovasi 1942. Tembakannya beda sama aslinya. Silakan. Halo. Keliling-keliling dulu apa ya orang? Ini ada troli. Ini fungsinya untuk kereta dorong ya. Bukan kereta api, tapi kereta dorong.
kayak di pertambangan Pak. Foto dulu, bisa foto dulu, nanti di depan. Ayo. Tadi kita lewat sini masuk, keluar lewat sini, ini udah keliling bos. Foto Pak.